Wilayah Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Nah, pemirsa, dengan potensi perikanan yang melimpah dan cadangan gas yang besar, wilayah ini kemudian menjadi salah satu wilayah yang rawan diklaim oleh otoritas negara lain, khususnya yang berada di perbatasan sekitar Kepulauan Natuna. Kalau kita lihat di sini, Natuna berada di perbatasan dengan beberapa negara lain. Ini kalau kita ketahui juga, ini Laut Cina Selatan yang merupakan dalam sengketa oleh sejumlah negara saat ini, diantaranya Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan juga Tiongkok. Nah, di wilayah Natuna ini memang potensi gas alam, cadangan gas alamnya luar biasa, potensi perikanannya luar biasa, banyak nelayan yang menyandarkan kehidupannya dari hasil tangkapan ikan di wilayah ini. Tidak hanya itu, daerah ini juga rawan menjadi daerah pencurian hasil laut kita, baik dari negara-negara di sekitarnya, mulai dari Vietnam, Kamboja, Thailand, dan juga Tiongkok. Di wilayah ini juga merupakan titik cadangan gas alam yang cukup besar, bahkan terbesar di wilayah Asia. Inilah yang menjadikan wilayah Natuna menjadi sangat seksi oleh sejumlah negara yang ada di perbatasannya. Nah, sejumlah insiden sempat terjadi di wilayah ini, mulai dari besarnya potensi yang masuk mengancam wilayah ini dari tahun 2014 lalu. Misalnya Tiongkok itu memasukkan sebagian wilayah Natuna ke dalam titik garis putus-putus wilayah mereka, yang artinya diklaim sebagai wilayah Tiongkok, walaupun pada akhirnya pihak Tiongkok telah mengeluarkan pernyataan bahwa Natuna adalah murni milik Indonesia. Sementara itu, Maret lalu Armabar TNI bahkan menemukan benda yang diduga sebagai survei seismik yang biasa digunakan untuk mengetahui kandungan gas alam di perut bumi. Nah, terakhir mirsa, tanggal 19 lalu, sebuah kapal nelayan milik Tiongkok ini diduga melakukan pencurian ikan di wilayah Natuna. Inilah yang pada tanggal 19 kemarin ditangkap oleh kapal pengawas milik KKP. Dan di sini juga terjadi insiden, pihak pengawas pantai Cina atau Coast Guard Cina berusaha untuk melakukan penggagalan, penangkapan, penarikan kapal nelayan Cina atau nelayan Tiongkok yang diduga melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. Ini juga yang akhirnya kemudian menyulut suasana memanas antara Indonesia dengan Tiongkok, dan pihak Kementerian Luar Negeri juga sudah mengirimkan surat atau nota protes kepada Tiongkok, namun hingga saat ini belum direspon. Kandungan gas bumi dan juga minyak cadangan ikan yang luar biasa yang membuat wilayah Natuna ini menjadi wilayah yang sangat menarik bagi sejumlah negara yang ada berbatasan dengan wilayah Natuna dan juga perairan Indonesia. Dan pada 19 Maret lalu juga pihak Tiongkok ini diduga menurut otoritas Indonesia telah melanggar zona ekonomi eksklusif karena lokasi ditemukannya kapal milik Cina ini hanya berjarak 4,3 km dari wilayah Kepulauan Natuna. Kami akan berbincang mengenai ini, pemirsa, apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana seharusnya Indonesia bersikap dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio bersama Rizky. Siapa saja Rizky yang sudah hadir? Baik, Anggi, menindaklanjuti apa yang sudah Anda sampaikan tadi, ini tidak hanya sekedar soal illegal fishing atau memasuki wilayah, tapi ini juga mempermalukan ya Indonesia karena memang ketika ada pencurian ikan di wilayah kita, kemudian justru tidak berhasil kita amankan kapalnya, malah dibawa kabur, dan itu resmi oleh dari Coast Guard mereka, Coast Guard-nya Cina. Penjaga Cina. Nah, untuk itu sudah ada di studio kita hari ini ada Pak Ari Afriansyah, pengamat hukum internasional. Selamat sore, Mas Ari. Ya. Kemudian ada dari Komisi 1, Wakil Ketua Komisi 1, Mas Hanafi Rais. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya. Kita bicara tadi, Mas, ya sudah disampaikan Anggi tadi kita pembukaan bahwa ini ada yang terjadi soal kedaulatan negara Republik Indonesia. Sesungguhnya apa yang harus dilakukan, Mas? Pemerintah seolah-olah ini kan sudah mengajukan protes keras, tapi ini kan Cina tidak cukup begitu. Apa kita harus sampai ke tingkat mahkamah internasional? Yang perlu dipahami pertama adalah bahwa ada kebijakan ekspansionis dari Cina akhir-akhir ini, karena itu juga yang terjadi di sekitar negara-negara lain di sekitar Cina, termasuk terhadap Jepang, kemudian Korea, dan dalam hal ini adalah Laut Cina Selatan. Nah, kebijakan yang bersifat ekspansionis ini sudah sering terjadi, bahkan dengan negara-negara ASEAN yang lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei sudah saling bersengketa gitu.
Sehingga mereka ini adalah claimant states terhadap Laut Cina Selatan. Nah, kalau Indonesia memang tidak sampai sekarang mengatakan bukan pihak dalam konflik Laut Cina Selatan itu. Tetapi saya memandang ke depan ini kalau kebijakan ekspansionis dari Cina ini makin lama juga makin mengeras, makin menguat, bisa jadi nanti lama-lama juga Indonesia ini bisa menjadi bagian dari pihak claimant state itu, karena memang bukan Natunanya. Ya, pemerintah Cina sejak protes dari Menlu dan juga Menteri KKP, ya saya kira kedua menteri sudah minimal merepresentasikan protes kita sebagai warga negara Indonesia terhadap pelanggaran di teritorial laut kita itu. Ini sudah lama-lama bukan soal Natunanya, ya, dan mereka pun juga sudah minta maaf, sudah mengakui juga bahwa Natuna memang bagian dari NKRI. Tetapi ketika nanti 9 Dash Line itu lama-lama juga diresmikan oleh Cina gitu, ya itu ada sangkutan konflik dengan zona ekonomi eksklusif kita. Ya. Jadi konfliknya bukan Natunanya, tapi ke depan kalau ini tidak diselesaikan secara tegas dengan pemerintah Cina, maka mungkin nanti konfliknya soal overlapping zona ekonomi eksklusif itu. Oke, sebenarnya ini juga kan yang terjadi sesungguhnya ketika mereka sudah melanggar masuk ke zona ekonomi eksklusif, dan mereka juga mengklaim memiliki traditional fishing ground dengan kita, padahal tidak sama sekali dengan Cina. Tidak, itu kalau kejadian kemarin itu hari Jumat atau Sabtu itu jelas masuk dalam zona ekonomi eksklusif kita, gitu. Sehingga yang perlu dilakukan, dan saya melihat pendekatan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini, termasuk juga tentu kabinetnya, itu saya melihat lebih pragmatis. Ya. Artinya lebih mengedepankan pendekatan bilateral dibandingkan multilateral. Memang Indonesia selalu bersepakat, selalu mengatakan berulang-ulang menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan melalui jalur ASEAN. Menyelesaikan code of conduct dengan Cina mengenai Laut Cina Selatan. Tetapi saya melihat ke depan ini dan yang sekarang terjadi, yang dikejar adalah bagaimana supaya Cina ini mempertegas 9 Dash Line-nya terhadap Indonesia. Kalau memang tidak ada kaitan dengan zona ekonomi eksklusifnya dengan Indonesia, maka Indonesia bisa terima. Silahkan Cina menyelesaikan urusan dengan negara-negara lain, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi pendekatan legalnya itu saya kira harus terus dilakukan oleh pemerintah, ya, termasuk penegakan hukumnya gitu. Kalau sudah diprotes, kemudian pemerintah Cina sudah menyampaikan maaf secara tertulis, secara resmi, dan juga sudah mengakui juga bahwa memang Natuna ini bagian dari NKRI, ya tentu itu harus dijaga dan diberi jaminan jangan sampai terulang lagi di wilayah manapun milik Indonesia. Gitu. Mas Ari, kalau kita lihat ini Cina ini sudah melakukan sejumlah pelanggaran dari kacamata KKP, tidak hanya melanggar zona ekonomi eksklusif, tapi juga melakukan melukai kedaulatan karena menentang penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Apakah cukup dengan nota keberatan dan melayangkan itu saja yang dilakukan pemerintah kita? Perlu digarisbawahi ya bahwa yang namanya kita di zona ekonomi eksklusif itu memiliki hak berdaulat atas kolom air, ya, atas kolom air untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di sana. Sedangkan di atas permukaan laut, ya, di atas zona ekonomi eksklusif itu berlaku kebebasan navigasi. Ya. Nah, artinya semua kapal bisa lewat karena itu masuk bagian dari laut bebas atau laut lepas. Nah, pada saat kita ingin mengeksersis atau melaksanakan hak berdaulat kita dalam hal ini menjaga sumber daya alam kita dari pencurian ikan, ya, di sana kita melakukan penegakan hukum, ya. Kalau misalnya kapal Cina itu hanya lewat, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat kita melakukan penegakan hukum, kita menangkap kapal yang sedang mencuri ikan yang tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia dalam menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif, itu adalah penegakan hukum yang diganggu, ya, oleh negara lain. Nah, proses penegakan hukum ini merupakan kedaulatan, ya, karena kedaulatan negara itu termasuk melaksanakan atau menegakkan hukum. Nah, dalam hal ini Cina sudah jelas dia menabrakkan kapal hasil tangkapan kita oleh Coast Guard. Coast Guard-nya itu adalah merupakan bagian organ dari negara, sehingga ini sudah jelas dapat diatribusikan kepada negara Cina. Ya, dalam hal ini Cina tidak bisa mengelak, begitu ya. Nah, begitu Cina menabrakkan, itu sudah terjadi pelanggaran hukum internasional. Nah, dalam hukum internasional proses untuk menanggapi
kejadian tersebut itu sudah dilakukan secara tepat dan terukur oleh Menlu. Apa tahapannya, apa saja selain tahapannya ini adalah memberikan nota protes melalui harusnya duta besar duta besar Cina, tapi karena tidak ada makanya dipanggil oleh adalah kuasa usaha ya. Nah, menyampaikan secara resmi gitu ya, dan itu akan direspon oleh Cina. Kita harus menunggu gitu ya. Nah, sekarang kenapa Cina responnya lama? Ya mungkin Cina sedang berpikir kata-kata atau bahasa apa yang harus disampaikan kepada Indonesia sehingga entah apakah Cina ingin memperburuk keadaan atau ingin memperbaiki keadaan. Atau mungkin karena Cina melihat ada wapres di sana sedang acara investasi dan lain-lain, jadi mungkin tidak masalah nih Indonesia kayaknya. Ya mungkin itu, ya saya rasa tidak ya. Artinya gini, ini dalam hubungan antar negara yang sudah jelas tadi saya bilang tadi ya, Coast Guard-nya menabrakkan proses penegakan hukum kita. Artinya itu sudah jelas-jelas pelanggaran hukum internasional. Nah, seperti tadi Mas bilang ya, apakah ini mungkin dibawa ke mahkamah internasional gitu? Nah, sekali lagi, yang namanya suatu sengketa dibawa ke mahkamah internasional harus ada konsen dari kedua belah pihak. Maksudnya bagaimana? Jadi kan dikatakan Mas Hari bahwa Menlu sudah sampaikan nota protes, tinggal menunggu jawaban. Kemudian tadi bisa ingin memperburuk atau memperbaiki. Artinya cukup dengan permintaan maaf, mengakui, selesai, begitu? Ya, saya rasa dalam tataran hukum internasional tentunya akan ada terusannya. Dia minta maaf, dan kalau misalnya ada kerugian di pihak kita, nah itu yang harus ada yang disebut dengan ganti rugi. Nah, sekarang pihak kita, Indonesia, mengklaim tidak adanya kerugian. Bukan, gitu. Soal ada upaya pencurian oke, satu hal. Soal ada upaya dari tadi atas nama negaranya kan, Cina di situ menabrakkan. Karena ada perbuatan melanggar tadi penegakan hukum kita. Itu bagaimana? Tidak hanya sekedar minta maaf dong. Tentunya Cina permintaan maaf adalah justru itu yang paling istilahnya paling jelas dalam hukum internasional. Dia mengakui perbuatan tindakan negaranya dalam melanggar kedaulatan negara lain. Itu sudah istilahnya sudah jelas paling top lah itu. Oke. Nanti kita akan lanjutkan. Kita harus jeda sejenak untuk kumandang azan maghrib di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.